Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Ya Babi. Kepada Bapak guru kita beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Amin. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa, tetap semangat, fokus. Kabar hari ini? Alhamdulillah, yes. Allahu Akbar, semangat, luar biasa. Hadir semua hari ini anak? Tidak. Siapa yang tidak hadir? Ya. Kita izin ya. Apa sakit perut ya? Nizam mana Nizam? Mungkin ke unit Pak. Oh, ada acara. Ya. Ya, kita doakan semoga yang sakit akan sembuh dan yang ada urusan juga bisa ketemu dengan kita besok sekolah bersama kembali. Amin. Ya Rabbal. Amin. Nah, baiklah sebelum masuk ke dalam pelajaran kita bermain tebak-tebakan. Mau bermain tebak-tebakan? Mau. Nanti boleh kalian yang memberikan soal tebak-tebakan dengan temannya. Kemudian Bapak juga boleh menjawabnya. Oke. Ini Bapak dulu kasih tebak-tebakan. Siapa yang tahu ada hewan yang lebih pagi bangunnya? Apa? Ayam. Gimana tahu kalau ayam pagi bangunnya? Karena dia berkokok. Ya. Terus ada hewan yang bisa berubah warna kulitnya? Bulan. Ya, pernah lihat? Pernah. Ya. Kalau pernah lihat secara langsung bagus. Ada juga kita bisa lihat video. Ayo siapa lagi yang mau kasih tebak-tebakan? Boleh. Selain Bapak. Ayo. Tentang hewan. Hewan apa yang kalau siang dia tidur, kalau malam dia mencari makan? Siapa yang bisa menjawab? Ayo silakan. Bisa. Ya bagus. Tepuk tangan tuh Aisyah. Dia malam mencari makan sedangkan siang tidur. Pernah kan lihat kelawar di gelantungan siang hari, malamnya dia masuk rumah. Pernah nggak kelawar masuk rumahnya? Nah. Itu bukannya dia nggak nampak ya, dia memang masuk ke dalam rumah kita. Entah apa yang dicarinya. Kadang tersesat, kamu pukul. Pernah pukul kelawar yang masuk rumah? Diusir saja keluar karena dia mau mencari. Nah, jadi pelajaran kita kali ini ada berkaitannya dengan teka-teki yang kita lakukan tadi ya. Nah, pelajaran ini tentang apa? IPAS. Ya, IPAS pelajarannya sudah masuk ke halaman 40 berapa? 43.
Yaitu bab 3, yaitu ciri-ciri khusus makhluk hidup. Ayo silakan dibuka bukunya. Nah, ciri-ciri khusus makhluk hidup. Ciri yang pertama makhluk hidup. Masih ingat? Di kelas 3 kita juga sudah pernah belajar makhluk hidup. Ada apa saja makhluk hidup itu? Siapa saja? Ya, tumbuhan, hewan, manusia. Manusia siapa? Kita. Maka itu artinya ada 3 jenis makhluk hidup yang ada di bumi ini. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang ciri-ciri khusus makhluk hidup. Sebelum pembelajaran, Bapak sampaikan dulu tujuan pembelajaran kali ini, yaitu yang pertama, kalian dapat mengidentifikasi ciri-ciri khusus daripada makhluk hidup yang akan kita pelajari, yaitu hewan dan tumbuhan, serta kaitannya dengan lingkungan tempat hidupnya. Kemudian yang kedua, kalian dapat menganalisis hubungan antara ciri khusus makhluk hidup dengan fungsinya untuk bertahan hidup melalui diskusi dan observasi. Nah, nanti kalian diberi kelompok biar berdiskusi, dikerjakan bersama-sama. Diharapkan kalian bisa nanti berpikir kritis dan kreatif serta saling bergotong royong. Bisa melaksanakannya? Bisa. Ya. Nah, coba perhatikan di bukunya. Ada gambar apa itu? Burung elang. Ya, burung elang. Pernah lihat burung elang? Pernah. Apa tuh yang dibawa burung elang itu? Ikan. Tapi mereka mencakar atau menggenggam dengan kakinya yang kuat dan membawanya terbang. Nah, sekarang buka di halaman 44. Ada banyak gambar di sana kan? Ya. Cara hewan memperoleh makanan, ya. Bentuk paruhnya berbeda-beda. Ada jenis paruh pemakan ikan, pemakan biji, dan penghisap madu. Kemudian juga ada struktur gigi hewan, ya, berbeda-beda, makan daging, makan tumbuhan. Untuk lebih jelasnya, kalian akan saya perlihatkan video pembelajaran. Perhatikan videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak milenial? Kita berjumpa lagi di Kali TV. Kali ini kita akan belajar IPA kelas 6 ya. Materinya tentang ciri khusus makhluk hidup. Yuk kita saksikan bersama materinya. Oke, di pertemuan kali ini kita akan belajar IPA lagi ya. IPA ini kan materinya yang banyak variasinya gitu ya. Kadang dari gambar, dari soal yang ada di buku dengan soal ujian suka berbeda. Biasanya di materi ini nih gambarnya. Di buku materinya apa, begitu ujian soalnya gambarnya tumbuhan atau hewan yang belum pernah dipelajari. Biasanya seperti itu. Kita coba bahas dulu. Pertama kita bahas dulu pengertian dari adaptasi. Adaptasi itu bentuk penyesuaian diri makhluk hidup agar bisa bertahan. Ini disebutnya adaptasi. Tiap hewan punya cara adaptasinya masing-masing yang berbeda ya. Yang pertama kita bahas dulu untuk tumbuhan ya. Untuk tumbuhan sendiri adaptasi terhadap lingkungannya itu dibagi jadi 4. Yang pertama itu xerofit. Ciri khasnya ya, kalau xerofit itu hidupnya di daerah tandus atau di daerah gurun pasir. Contoh tanamannya nih seperti yang ada di gambar. Di gambarnya ini ada kaktus ya, di gambarnya kaktus, ada lagi pohon kurma, daerah kering, kemudian lidah buaya. Lidah buaya sudah tahu ya.
tanaman yang biasa ada di pot-pot di dalam rumah. Kemudian yang kedua adalah hidrofit. Nah, hidrofit itu hidupnya di hutan hujan tropis. Ini gambarnya di hutannya. Contoh gambar yang ada di sini adalah tumbuhannya. Yang pertama teratai. Pada umumnya teratai punya 3 ciri khusus. Yang pertama itu daun lebar dan tipis. Daun lebar dan tipis ini fungsinya untuk mempercepat penguapan dan juga mengapung di atas permukaan air ya, karena lebar daunnya kan. Kemudian yang kedua adalah akarnya tertanam kuat di dasar air. Jadi kalau nanti supaya tidak terbawa arus ya, supaya tidak hanyut teratainya, makanya akarnya menancap di bawah. Kemudian permukaan daun dilapisi lilin, fungsinya agar tetap kering jika terkena air. Jadi kalau daun teratai ini walaupun ada airnya di atasnya seperti ini, dia daunnya nggak gampang basah karena ada lapisan lilin. Itu untuk teratai, serangga yang hinggap di daunnya sini nanti langsung menguncup atau melipat ya daunnya seperti itu. Ini yang kedua dari segi pertumbuhan binatang serangga. Kita lanjut, selanjutnya adalah putri malu. Ini daunnya. Daunnya ini kalau kita sentuh dia akan mengatuk atau menguncup. Tujuannya adalah ini, tumbuhan tersebut mengira bahwa tumbuhan telah layu. Kalau layu berarti kan gak enak dimakan, padahal cuma hanya mengelabui pemangsa aja supaya gak dimakan sama ulat-ulat gitu ya. Oke, ini yang putri malu. Nah, selanjutnya kaktus. Nah, ini kita bahas. Yang pertama batangnya tebal. Ini batang ya, yang warna hijau-hijau ini batang kaktus. Batang tebal itu fungsinya untuk menyimpan air karena dia berada di daerah gurun yang panas gitu kan. Daunnya berbentuk duri. Nah, jadi yang tajam-tajam ini, duri ini sebenarnya adalah daun. Fungsinya yang pertama itu melindungi dari hama. Ya, sudah. Nah, kalian tadi sudah melihat video yang Bapak tayangkan. Sudah paham semuanya? Sudah. Ada beberapa ciri khas daripada tumbuhan dan hewan. Mereka mempunyai ciri khas masing-masing. Seperti tadi ada putri apa? Malu. Putri malu. Tahu putri malu? Tahu. Pernah melihatnya? Nah. Pernah memegangnya? Nah. Apa yang terjadi? Dia hijau. Ya, hewan itu bisa, tumbuhan juga bisa bergerak ya kan? Ya. Secara langsung, otomatis ketika kita mengganggunya, maka dia akan muncul dan nampakkan durinya yang tajam. Nah, ada hewan apa tadi di tayangan juga? Hewan. Bebek. Ya, pernah lihat bebek? Nah. Sama nggak bebek dengan ayam? Tidak. Ya, mereka memiliki ciri khusus masing-masing dan tentunya ciri-ciri tersebut berguna untuk mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, sekarang Bapak akan memberikan lembar kerja. Sebelum itu kita buat kelompok dulu, ya, biar nanti kerjasama. Ya, untuk biar adilnya pemberian kelompok, maka kita berhitung. Bapak akan hitung kalian sampai 3. Artinya nanti akan ada 3 anggota dalam satu kelompoknya. Ayo, mulai berhitung dari Abid. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Iya, bagus. Sudah ingat nomornya masing-masing? Sudah. Nah, sekarang silakan membentuk kelompok. Yang 1 sama dengan 1 di sini, yang 2 di sini, dan yang 3 di sini. Silakan, ayo. Apa 1 tadi? Buat kamu. Sudah berada di tempat kelompoknya masing-masing? Sudah. Sekarang kamu diskusikan nama kelompoknya. Nama kelompoknya apa? Dan nanti ditulis di sini. Ditulis anggota kelompoknya. Ayo, tulis di sini. Nama kelompok
kelompok dan anggota kelompoknya. Kelompoknya nama hewan ya atau nama tumbuhan sesuai dengan pelajaran kita hari ini. Gambarnya nanti diskusikan. Ya, disepakati nama kelompoknya apa merpati, apa putri malu, atau kaktus, atau bunga bangkai, ya. Semuanya sudah siap? Sudah. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mempresentasikan hasil daripada kerja kalian, ada baiknya kita ice breaking dulu. Nah, semuanya silakan berdiri. Ayo berdiri. Kita Five, four, 3, 2.
Nah, semuanya sudah siap untuk mempresentasikan? Sudah. Silakan yang pertama sesuai dengan nomor urut saja ya. Yang nomor urut 1 tadi. Ayo, kelompok siapa yang nomor urut 1? Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, kami dari kelompok Tetong Semar. Nama saya Muhammad Abid. Sebelah saya Anidia Humaira Rahman. Sebelah saya Fitria Mustiara. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kami amati adalah Kecak dan Topek. Kecak dan Topek memiliki kemampuan otonomi memusnahkan ekor untuk menghilangkan perhatian pemangsa. Tokek dapat merayap di dinding dan di langit karena adanya lapisan penekan pada telapak kakinya. Demikianlah hasil diskusi kami, teman-teman. Ada yang ingin menanggapi? Ya, ada yang ingin menanggapi tidak di kelompok 1? Tidak. Tidak, sudah pas. Sudah bagus. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan ke kelompok kedua. Apa nama kelompoknya? Ya, silakan ke depan. Nama kelompoknya mana? Nama kelompoknya BB. Oh, BB. Siapa yang kedua? Oke, silakan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan teman-teman, kami dari kelompok Bebek. Nama saya Muhammad Rafi Al-Fajri. Sebelah saya Nazar Atika. Sebelah saya Zahira Priscilia. Kami akan mempresentasikan diskusi kelompok kami. Yang kami amati adalah hewan bebek. Bulu bebek dilapisi minyak yang berfungsi menjaga bulu-bulu bebek agar tidak basah saat berenang. Dan paruh bebek yang pipih dan melebar memudahkan dalam mencari makanan di air atau lumpur. Demikianlah hasil diskusi kami, teman-teman. Ada yang ingin menanggapi? Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Kelompok bebek ya. Ada yang ingin menanggapi nggak nih? Silakan. Ayo silakan Aisyah menanggapi nih. Oke, baiklah. Yang besar soalnya. Kaki bebek kan lebar, manfaatnya untuk apa? Oh ya. Nah, kata Aisyah, kaki bebek kan lebar. Lebar nggak? Lebar. Ada selaputnya itu. Apa kira-kira manfaatnya? Kaki bebek yang berselaput memudahkan saat berenang. Oh, memudahkan saat berenang. Paham? Paham semuanya? Ada yang ingin bertanya lagi? Tidak. Sudah, ya. Silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dua kelompok sudah siap mempresentasikan. Sekarang kelompok yang ketiga, silakan ke depan. Ya, ketuanya siapa? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, kami dari kelompok Putri Madu. Nama saya Karina Sudiadela. Sebelah saya Aisyah Hani. Aisyah Kaila. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami.
kami amati adalah tumbuhan putri malu. Putri malu mengaturnya. Daun putri malu ketika disentuh bersifat sementara dengan tujuan mengelabui hewan yang tadinya akan memakan tumbuhan tersebut mengira bahwa tumbuhan telah layu dan tidak dimakan. Demikianlah hasil diskusi kami, teman-teman. Ada yang ingin menanggapi? Ya, ada yang ingin menanggapi untuk kelompok 3 ini. Mereka tadi mengamati tentang putri malu. Ada yang ingin menanggapi? Tidak. Sudah pas? Sudah. Oke, sudah pas katanya. Silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah kalian sudah mempresentasikan hasil daripada kerja kelompok kalian. Sudah puas semuanya? Nah, sebelum kita tutup pelajaran, kita ice breaking dulu. Silakan berdiri semua. Masih ingat yang aku tahu? Masih. Saya? Ayo, semuanya. 1, 2, 3. Aku tahu, aku sadar, ku lakukan. Aku tahu, aku sadar, ku lakukan. Aku tahu, aku sadar, aku sadar, aku tahu, aku tahu, aku sadar, ku lakukan. Sekali lagi, yuk. Aku tahu, aku sadar, ku lakukan. Aku tahu, aku sadar, ku lakukan. Aku tahu, aku sadar, aku sadar, aku tahu, aku tahu, aku sadar, ku lakukan. Nah, baiklah, terima kasih. Kita sudah belajar tentang apa hari ini? Ciri, ya, ciri khusus makhluk hidup. Sudah tahu kan ciri-ciri makhluk hidup yang kalian amati tadi? Kalian tadi sudah mengamati apa tadi kelompok 1? Hewan yang ada di rumah, cicak, tokek yang melepaskan apa? Ekornya, ya kan? Kemudian tadi kelompok 2 juga sudah mengamati bebek, sudah tahu ciri-ciri khususnya. Kemudian kelompok 3 juga sudah mengamati tumbuhan putri. Apakah antara tumbuhan yang satu dengan tumbuhan yang lain itu sama? Sama nggak ciri-cirinya? Beda. Mereka mempunyai ciri khas masing-masing. Hewan juga mempunyai ciri khas masing-masing. Di mana kelebihan daripada hewan-hewan tersebut adalah untuk mereka beradaptasi, melindungi diri mereka, dan mereka juga bisa mempertahankan dari serangan musuh. Nah, apakah kalian senang belajar hari ini? Alhamdulillah. Nah, untuk di rumah kalian bapak berikan tugas, yaitu nanti kalian mengamati. Kalau nanti ketemu atau dicari tumbuhan di sekitar rumah yang memiliki ciri-ciri khas khusus, bisa hewan, bisa tumbuhan. Cari satu aja. Siap? Ya, tapi masing-masing. Pak, nanti saya sama dengan teman yang lain, boleh. Yang penting kita sudah mencari sendiri. Nah, baiklah, sebelum kita pulang atau ke rumah masing-masing, kita tutup pelajaran kita dengan doa dan ucapan alhamdulillah. Semoga besok kita bisa ketemu lagi dalam keadaan sehat. Oke. Silakan ketua pimpin doa. Siap berdiri. Kepada Bapak Guru kita beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi
Tolonglah